Oke guys, kembali lagi bersama Galih Podcast, podcastnya Galih Mandala. Dan di sini adalah periode dan juga segmen virtual podcast. Kali ini virtual podcastnya bareng siapa kah? Nah, salah satunya narasumber ini itu adalah pegawai dari PT Bio Farma yang juga merupakan salah satu perusahaan di BUMN. Nah, keren banget nih. Dan kita akan sharing-sharing berbagi tips menarik lainnya mengenai cara atau tips masuk untuk berkarir di BUMN. Begitu. Nah, langsung aja ini kita akan live di Zoom yang sebelumnya kita biasanya tuh live di Instagram ya, tapi sekarang di Zoom ini ya. Nah, jadi mungkin langsung aja ya karena udah ditunggu ya sama narasumber ini, langsung kita kembali ke sini nih. Ini lewat laptop. Kayak biar gampang screen recordnya gitu kan kalau lewat laptop. Oke, langsung. Dan di sini udah ada Mas Iwa. Assalamualaikum Mas Iwa. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Gali, Oke. sehat? Alhamdulillah, Mas. Kabarnya sehat juga. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Widih, luar biasa banget sih ini. Ini suatu kehormatan banget nih, Mas. Bisa kita bertatap muka dengan pegawai BUMN, kan keren banget sih, asli serius. Luar biasa dari Bio Farma ya. Udah lama banget ya Ali, kita nggak Iya. ketemu. Iya bener, lama banget, Terakhir Mas. lari-lari di Gasibu ya. Biasa kita olahraga ya kan ya. Iya bener. Lari-lari di Gasibu ya. Sore-sore. Wah, Iya. sekarang udah lama nggak ke Gasibu. Ini kita perlu pakai virtual background gak nih kayak gini-gini nih. Ini Nggak gitu kan. usah Ini lah, muka gitu siapa tuh? Ini muka aja. siapa? Nah, jadi kalau di Zoom tuh ada virtual background. Iya kayak gitu. Nggak Biasa usah. aja, nggak usah pakai Kita virtual iya kita matiin ya, kita matiin. Nah, biar lebih natural. ternyata di Zoom enak loh. Lebih enak ternyata di Zoom ya, Mas. Serius. Ini lebih enak. Jadi ini jujur ya, sesuai dengan surveiku ya. Aku tuh pas lagi live di Instagram nge-lag gitu. Tapi ternyata ini nggak ada nge-lag-nya loh. Dan lancar gitu di Zoom. Ya, Iya, iya sih, mungkin. serius sih. Ya oke lah, semoga aja nggak ada yang nge-lag atau nge-hang. Ya, baik Oke. Mas Iwa, langsung aja nih Oke, Mas. Kita gimana? langsung Ini tanya-tanya, kita saring, kita ambil, kita curi ya ilmu-ilmunya yang ada di Mas Iwa ini gimana. Nih Mas Iwa, berarti sekarang Tapi bentar Mas. lagi nih. Tadinya kan gini ya, Liv. Saya semenjak pandemi di PSBB, terus saya work from home, terus saya kan lebih banyak mimpi pengen deh dia yang udah punya studio di podcast, tapi belum ada kesempatannya. Ternyata ada Gali nih yang punya akun podcast gitu ya. Saya coba deh kepo-kepo, ternyata ada kesempatan yang sama Gali nih diajak tiket nih di podcast nih, belajar. Saya pengen belajar nih di podcast. wah berarti Mas Iwa juga ada ini ya, kemauan lah ya buat bikin podcast. Iya sih, saya juga pengen nanti ada suatu saat punya account podcast sendiri gitu. Review orang, sekarang kan berbagai macam profesinya gitu kan. Seru aja kayaknya dengar kiat-kiat mereka, ilmu-ilmu mereka gitu. tapi emang sih bener, itu menariknya sih dari podcast bener Mas. Ya ini juga suatu keberuntungan lah aku bisa ngobrol sama Mas Iwan nih. Ya itu kan Mas. Tapi kalau misalkan podcast itu sebenarnya bisa sih dari Spotify Mas, nggak harus lewat video kan ya. Spotify itu gampang. Itu Spotify gampang Mas sebenarnya. Lewat websitenya namanya itu Anchor ya. Anchor gitu ya. ANCOCHOR gitu ya. Di situ itu gampang sih lewat situ. Jadi langsung didistribusiin ke Spotify, terus Apple Podcast, terus radio publik dan sebagainya sih, ada banyak. Iya. Iya yang Betul. Iya tahu kan ya itu Mas. Oke, nih kan tadi
Mas Iwa udah cerita katanya mau bikin podcast lah ya awalnya. Oke, tapi ternyata kita Iya, Mas. ternyata akhirnya udah kesampaian juga nih bareng sama aku gitu kan. Iya. Kayak gitu. Oke, Mas. Sama Jadi Galih. ini Mas Iwa kan berarti asli Bandung ya, Mas? Iya, saya asli Bandung. Asli Bandung. Bandung itu di daerah mana, Mas? Saya di Kabupaten, di Banjaran. Di Banjar. Kabupaten Bandung. Iya, lumayan ya. Lumayan berarti kalau misalkan kerja itu kan ada di kota Bandung kan? Di tempat kerjanya. Iyalah, tiap hari touring. Iya lumayan ya. Perlu kalian tahu Iya. juga ya. Bio Farma itu jadi ada di kota Bandung tepatnya Mas ya. Di jalan apa, Mas? Iya, di Pasteur, Jalan Pasteur. Pasteur 28. Pasteur ya. Itu PT Bio Farma. Di Bio Farma. Oke. Nah, terus berarti di Bio Farma itu udah berapa lama, Mas? Masuk 2011 kalau nggak salah sih, 2011 kan gitu. Wow, udah sekitar 9 tahun ya? 9 tahunan? Iya, hampir 8 tahunan lah. 8 tahun? Hampir 8 tahun. Iya, hampir sekitar segitu ya? Oh berarti ini udah lama banget lah Mas Iwa nih. Senior masuknya nggak sih? Enggak juga sih, ya nggak tahu juga. Senior atau junior itu kan subjektif ya orang-orang. Iya sih. Tapi Mas Iwa sendiri lulusan tahun berapa Mas? Pas waktu kuliah nih? Kuliah tuh 2010. 2010. Oke, berarti setahun kemudian tahun depannya baru itu ya langsung ke BUMN ya, ikut seleksinya gitu kan. Lulus 2010. Iya, 2011 langsung langsung rekrutmen gitu. Jadi pas ditanya kiat-kiat itu temanya, aduh itu so old. Udah terlalu jauh temanya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Iya. Tapi secara proses terlalu jauh berbeda kalau untuk proses rekrutmen. Iya sih pasti, berarti sama aja lah ya di BUMN itu proses-prosesnya. Ya nggak jauh beda lah prosesnya. Seperti itu. Tahap-tahapnya itu gimana Mas? Kalau untuk masuk BUMN sih rata-rata standar ya, ada standar mungkin ada standar operational prosedurnya ya, ada SOP-nya gitu. Kalau untuk rekrutmen di BUMN biasanya kan mulainya juga dari kalau sekarang lewat bisa media sosial, itu bedanya. Kalau sekarang kan nggak info rekrutmen itu bisa dari media sosial ya. Kalau dulu mungkin dari hanya sekedar obrolan, itu di sana buka lowongan, apply aja lamarannya gitu kan. Tapi kalau saya itu masuk udah zaman online sih, udah masuk ke online, jadi semuanya masuk tahap rekrutmennya melalui sistem online, nggak ngalamin nitip lamaran ke security gitu kan. Kalau zaman dulu jadi nggak ngalamin hal-hal seperti itu, jadi langsung udah tahapannya udah online, ngirim CV ke email gitu kan. Oh jadi dulu tuh itu udah biasanya online. Iya, udah online dari dulu ya. Saya sih mengalaminya langsung online, nggak ngalamin ngirim lamaran, nitip lamaran ke security seperti itu. Iya. Jadi ngirim email gitu ke CV, lamarannya melalui email. Oke. Jadi intinya sih nggak jauh beda ya sama tahun sekarang ya Mas? Iya, cuman kalau sekarang kan udah informasinya udah lewat media sosial ya. Kalau dulu kan media sosial tuh hanya untuk sebatas hiburan semata. Kalau sekarang kan udah Oke sih. Seperti itu. Berarti ya untuk proses rekrutmen mah mungkin yang harus disiapin tahap awal di CV ya, pasti sih. Iya, CV betul. dan juga CV itu CV-nya harus.
ijazah ya. Ijazah juga pasti penting kan. Mm-mm. Tapi itu Betul biasanya karena itu pas awalnya juga kan nanti ngirim CV biasanya mah sama soft file dari ijazah gitu kan, sama lamaran seperti itu termasuk dalam tahap seleksi awal, seleksi administrasi gitu. Oh iya, seleksi administrasi. Terus kemudian abis administrasi kan ada tahap 2 interview ada ya pasti ya. Ya biasanya setelah tahap seleksi administrasi dipanggil tuh bisa melalui email ataupun telepon. Kalau sekarang bisa telepon dari perusahaan yang terkait, terus diinterview sama pihak human capital atau divisi SDM lah kalau Iya. itu biasanya. Mungkin kalau di perusahaan swasta interview apalah HR ya. Iya. Dan di sanalah tahap communication soft skill kita itu yang berperan gitu kan. Kalau setelah lulus seleksi administrasi kan kita sendiri yang berjuang gitu. Soft skill kita yang dipertaruhkan, kita bisa ngomong nggak? Kita mempunyai kemampuan apa selain kemampuan teknis kita belajar di kampus. Oke. Kita sambil minum dulu. Mas. Iya. Ya, kembali lagi cet. Ke tahap seleksi dari rekrutmen BUMN. Ini rekrutmen BUMN itu kan pasti ini ya masih banyak peminatnya. Waktu itu peminatnya bisa kebaca nggak ada berapa tuh? Banyak sih kayaknya. Kayaknya banyak karena kalau untuk data sih banyak sih kalau menurut saya orang-orang yang masih minat ke BUMN. Gitu. Karena prestisnya juga cukup besar lah kalau kerja di BUMN itu. Seperti iya apa? Benar-benar. Mungkin ini kan hampir mirip ya kalau CPNS tuh itu ada peminat setiap bidang itu kan kuotanya berapa terus ketahuan gitu loh. Oh ini pendaftar segini nanti yang akan diterima ya, betul, 1 kursi betul, gitu betul. Ya 2 kursi. Karena kan kalau nggak salah ada berapa 114 gitu ya, 100 lebih lah, 100 lebih BUMN di Indonesia itu ada. Oke, 100 lebih, lumayan ya. Kalau nyampe 100.000. Iya. Oke sih. Tinggal searching aja nama BUMN yang ada di Indonesia pasti keluar kok. Oke sih. Berarti lumayan ya. Ya lumayan juga sih intinya untuk saingan ya. Untuk saingan itu cukup ketat ya di BUMN juga masih. Iya sih. Ya, pasti. Karena kan kalau BUMN itu udah termasuk ke area udah ke perusahaan yang spesifiknya gitu ya. Udah spesifik. Kalau contohnya saya di Bio Farma itu kan spesifiknya ahli-ahli farmasi, sains ataupun biologi gitu kan. Kalau tidak lagi kalau mungkin di Telkom. Kalau Telkom kan lebih ke IT-nya gitu ya, yang paling banyak posisinya. Kalau di bank mungkin ya banyak yang akuntan, ahli ekonomi di bank tuh. Bank BUMN tuh gitu. Tergantung ya, yang kayak Mandiri gitu ya, Mandiri, BRI ya kan? Ya Mandiri, BNI, BRI itu bank-bank punya Indonesia itu BUMN lagi. Iya BUMN ya. Oke, berarti udah cukup banyak juga pasti sih peminatnya di sana juga. Iya, ya. Tapi pastinya. Ini kan kita ngomongin tentang kalau ini aja segmented ya. Kalau spesifikasi farmasi itu kan kalau di BUMN farmasi di Indonesia paling ada Bio Farma, terus Kimia Farma sama Indo Farma. Itu lulusan farmasi pasti berebut di sana ketiga perusahaan itu. Kalau untuk yang BUMN ya, kecuali kalau untuk yang swasta kan banyak juga perusahaan farmasi. Iya itu ya yang 3 itu ya. Jadi Kimia Farma, Bio Farma ya. Dan Bio Farma sama Indo Farma itu farmasi. Oke, jadi belakangnya farma ya karena farmasi gitu kan. Iya sih. Karena kita kan core bisnisnya di farmasi. Jadi kalau misalnya selain jurusan yang farmasi nih, itu nggak bisa ya untuk ke Bio Farma? Ada juga sih.
Ada. akuntansi, Nanti manajemen, itunya gitu. ada juga urusan IT juga, akuntan juga ada. Cuman itu kan jadinya ke arah dia sebagai pendukung bisnis gitu, bukan core bisnisnya yang utamanya. Nanti Jadi biasanya juga banyak. nggak diutamain ya intinya. Iya, kan kita juga butuh pendukung-pendukungnya yang lain kayak ahli IT, ahli ekonomi, akuntan, Desain gitu ya. desain grafis. Oh iya. Iya. Nah, Jadi ini kan perusahaan juga contohnya misalnya aku nih mungkin wakilin teman-teman yang jurusan desain dan seni juga kan masih bisa lah ya buat daftar di Bio Farma gitu kan, ikut rekrutmennya. Bisa kalau misalnya ada posisi, kalau ada posisi. Iya. Tapi ini kan tahap-tahap kan tadi udah dijelasin juga nih Mas ya. Tahap pertama administrasi, terus interview, terus nanti administrasi, ada pengumuman ya. Langsung. Apa? Terus finalnya langsung diumumin ya. Tahap finalnya. Iya. Diumumin dia. Ya nanti, tapi enggak, setelah itu kan masih banyak juga prosesnya, Li. Setelah tahap administrasi ada wawancara juga, terus ada tes psikologi, psikotes biasanya. Psikologi psikotes. Oh iya. Psikologi psikotes itu setelah ada tahap psikotes dulu. Fisik karena itu kan fisik kita juga harus menilai dulu kepribadian orang tuh cocok nggak dengan dengan perusahaan yang kita mau tuh cocok nggak. Kalau nggak cocok kan ada setiap perusahaan pasti punya kriteria masing-masing sih kalau untuk psikologi kayak jadi apakah dia tuh cocok nggak dengan perusahaan atau ya instansi atau BUMN. Setelah tes psikologi mungkin itu lanjutannya adalah udah ke tahap teknis, nanti bisa tes kemampuan tertulis gitu kan, kemampuan dia mengenai farmasi ataupun accounting ataupun IT, mereka harus ditanya dulu kemampuan teknisnya dia bisa sejauh mana. Terus setelah kemampuan teknis biasanya ini nih yang terakhir, tahap terakhir biasanya yaitu tahap tes kesehatan. Oh iya, fisik gitu kan ada kan. Tes kesehatan semuanya kita periksa kayak medical check up gitu. Apa aja medical tuh kayak ada lari gitu nggak sih, terus push up atau pull up gitu. Itu tes fisik ada, terus biasanya dari hasil pemeriksaan laboratorium biasanya Mas sama ronsen, tes kesehatan termasuk. Dan itu tuh tahap yang paling menentukan. Karena itu kan tahap terakhir juga ya. Tahap terakhir kadang-kadang juga banyak yang nggak lolos di tahap kesehatan. Makanya nih yang fresh graduate nih jangan macam-macam dengan kesehatan, karena nanti pas tes masuk kerja itu pasti selalu di semua pasti ada tes kesehatan. Iya sih, benar-benar kesehatan fisik gitu ya Mas ya, masuk juga kan. Kalau kitanya nggak macam-macam ya, kalau fresh graduate sih nggak yakin nggak apa-apa. Cuman kan sekarang tuh udah ada degradasi pergeseran perilaku ya. Kebanyakan banyak makan gorengan seperti itu. Banyak loh yang fresh graduate itu terkendala dengan kasus yang kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, malahan ada beberapa bermasalah pada ginjal, itu banyak loh. Yes, itu sayang banget kan, itu tes terakhir ya. Dan itu kan bisa dicegah dengan pola hidup sehat ya. Selama kuliah juga bisa dijaga. Itu makanya yang mahasiswa harus rajin olahraga. Terus rajin pola hidup sehat lah gitu lah. Rajin olahraga sih intinya lah. Rajin bergerak. Iya. Intinya rajin olahraga ya. Dari sekarang nih, apalagi masih muda gitu kan. Ya pola hidup sehat lah, pola hidup sehat itu. Karena kan itu sayangnya kalau tahap kesehatan itu tahap yang terakhir, ada satu langkah lagi. Iya. Jangan sampai macam-macam lah gitu lah. Apalagi kalau udah urusan sama alkohol, sama narkoba. Kan kalau punya cita-cita untuk masuk ke perusahaan itu
ya harus aware terhadap kesehatannya. Walaupun masih kuliah, mahasiswa. Oke Mas, jadi intinya sih emang cukup ketat ya. Dan di tahap akhir pun yang kesehatan itu menentukan lolos atau tidaknya kan. Jadi harus hati-hati ya dengan kesehatan kita. Betul ya, Mas. sekali. Dan sama juga loh, mirip sama kayak tes polisi juga. Polisi akpol gitu kan. Terus ada militer lainnya, tentara, TNI gitu kan. Sama kan, mereka penting juga gitu tes kesehatan sama fisiknya. Iya, hampir sama. Nah, berarti intinya sih kalau buat orang-orang yang sering rokok nih ya, yang sering rokok pasti banyak ya nih. Ntar yang sering rokok itu kan berarti kelihatan ya, itu kelihatan. Oh, ya. Nanti di paru-parunya kelihatan pas di ronsen itu kelihatan. Jangan sampai lah. Oke sih. Ya jadi nggak boleh ya. Oke Mas. Ya dikontrol aja. Kurang-kurangin lah ya. Bisa. Karena kan kalau untuk berhenti ngerokok tuh agak itu ya, kalau udah yang itu agak susah kalau ngelihat teman-teman ya dikontrol aja. Iya sih, butuh proses bener sih. Dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit berhenti. Iya. Terus biasanya tuh screening yang paling itu yang bisa dicegah juga apa ya? Biasanya ada yang kasus hepatitis D-nya positif gitu loh. Itu kan biasanya sih harus diobatin dulu, nggak bisa lolos dulu masuk ke perusahaan tersebut. Kalau orang yang hepatitis B-nya positif. Hepatitis B-nya positif. Oh iya. Sih. Tapi ya harus diobati dulu. Tapi kan kalau misalkan ini ngerokok mungkin masih bisa dihilangin ya. Terus hepatitis juga harus diobatin dulu. Tapi kan ada nih yang agak susah. Hepatitis itu juga. Iya. Yang agak susah kan misalnya narkoba ya. Narkoba kan itu pasti nempel banget tuh. Itu kan susah tuh. Pasti kan kelihatan banget ya. Iya nanti pas dicek urin tiba-tiba positif, wah itu gawat ya, itu otomatis itu blacklist lah. Blacklist ya Mas ya. Harus diobatin dulu lah. Kalau hepatitis kan bisa lah dicegah ya dengan salah satunya dengan vaksin, karena vaksinnya udah ada. Tapi kalau corona enggak kan? Corona enggak kan? Nggak tahu karena ini kasus baru nih, kayak flu mungkin ya. Kalau corona kan paling harus diisolasi kan, obatnya juga isolasi ya. 2 minggu isolasi. Jadi karena positif corona jadi nggak bisa masuk BUMN gitu kan? Apa ini judulnya gitu aja? Enggak lah kayaknya. Kalau corona kan kayak mirip-mirip sama flu, itu paling istirahat dan diisolasi aja. Iya Mas. Pengobatan. Oke sih. Tapi pada intinya sih corona pun sama gitu, walaupun positif corona kan harus jaga kesehatan dan pola hidup sehat. Jadi sih gitu. Iya kan? Iya betul. Intinya kita juga harus pola hidup sehatnya harus dijaga. Apalagi sekarang dari Bio Farma kan nerapin WFH juga ya, work from home. Iya, beberapa karyawan statusnya work from home gitu. Termasuk saya yang work from home. Saya yang bisa kerjaannya yang bisa di rumah ya udah di rumah aja. Iya. Kecuali kalau Bio Farma itu termasuk industri yang strategis ya, karena farmasi yang nggak boleh berhenti. Nanti kalau kitanya berhenti nanti ada wabah-wabah penyakit lain lah yang muncul karena nggak produksi vaksinnya ya. Jadi beberapa orang produksi pun ada yang tetap masuk sih karena harus tetap produksi untuk produksi vaksin. Nanti kan kalau nggak produksi, bukan hanya kebutuhan vaksin di Indonesia yang terhenti, tapi kebutuhan vaksin dunia itu bisa terhenti supply. Karena kan kalau Bio Farma itu udah ekspor ke lebih dari 140 negara. Oke, terus ini kan gini Mas. Kalau di Bio Farma kan pasti ada rapid test juga ya buat karyawan-karyawan ya kan? Udah dites semua ya itu ya? Massal ya? Secara masif? Di rapid test. Ya pasti udah. Sama itu swab PCR juga ada. Swab PCR. Oh. Di Bio Farma ada. Iya. Udah canggih ya. Luar biasa ini. Iya, karena kan pengen didetek terlebih dahulu apa penyebarannya seperti apa.
Iya. Oke sih Mas. Terus ini kalau misalkan yang rekrutmen ini mungkin ada yang masih penasaran Mas yang mengenai rekrutmennya. Pasti rekrutmen kan setahun satu kali ya, sama kayak CPNS ya. Setahun sekali. Iya biasanya seperti itu sih rata-rata setahun. Karena kan di tiap tahun itu pasti ada yang pensiun dan yang pensiun itu harus ada yang menggantikan. Iya. Jadi itu penting ya. Setiap tahun. Setiap tahun sekali. Terus kalau misalkan di CPNS kan gini nih, ada gelar-gelarnya nih Mas ya. Dari setiap pendidikan, tingkat pendidikan itu nanti ada ketentuan gelarnya gitu. Misalkan kalau di CPNS kan ada yang namanya gelar ahli madya ya. Ahli madya 4 misalkan untuk yang gelar S1, S2 nanti bisa ke ahli madya 3. Iya, gitu sama. Dan sebagainya. Sama aja sih, sama mengikuti polanya di BUMN juga seperti itu. Jadi yang D3, S1, S2 itu SMA, ada. kalau yang SMA gimana? Ada juga, SMA juga. Yang SMA juga berarti masih bisa ya, itu masih bisa kesempatan. Oke. Cuman bedanya mungkin tingkatan dan jabatan ya nantinya Mas. Iya, betul. Oke, berarti kesempatannya banyak banget lah untuk bisa berkarir di BUMN yang luas banget sih sebenarnya Mas ya. Yang SMA pun bisa gitu. Iya, banyak banget kok. BUMN itu ada 114. Lebih dari 100 lah. Itunya berapa lupa lagi kan. Soalnya lebih dari 100 itu BUMN di Indonesia. Iya. Tapi kalau dari pengalaman Mas Iwan nih selama tes BUMN, persiapannya apa aja sih sebelum tes tuh? Belajar pasti kan. Selain belajar apa? Persiapan. Apa ya? Kalau kitanya pede gitu ya. Intinya kita kalau lulus administrasi mah kan itu dari kuliah ya. IPK gitu kan. IPK. Iya. Itu mah persiapan dari kuliah kan. Cuman ya setelah itu kan sebagai gerbang awal kalau IPK itu gerbang awal masuknya tes administrasi kan. Nanti setelah kalau udah lolos dari seleksi administrasi dari gerbang awalnya itu kita yang menentukan loh. Itu yang harus dipersiapkan itu adalah soft skills-nya kita, kemampuan kita berbicara, percaya diri. Tapi jangan over pede ya, Iya sih. Over confident. Yang pentingnya kita di sana kita iya benar sih Mas. Setuju. Kita harus percaya sama diri sendiri sih. Iya. Benar. Gitu. Dan mungkin lebih banyak itu ya. Bersyukur juga sih. Bersyukur kita jalanin aja ikut tesnya gitu, yang gak usah takut kan ya. Kan biasanya banyak yang takut kan. Gak usah takut, jalani aja. Apalagi kalau mau tes psikotes itu kan harus santai, itu nggak boleh stres. Kalau mau psikotes itu kan makanya harus tidur, nggak boleh berendam. Iya Mas. Nah, terus istirahatnya terus ini nanti kalau misalkan Bio Farma mau buka lagi, kira-kira di tahun ini ada nggak nih Mas? Tahun ini nih. Itu biasanya di sosial media sekarang udah muncul di Instagram juga. Instagram Bio Farma ya. Selain di koran gitu. Kalau BUMN biasanya udah inline sama sosial media Instagramnya sih. Kalau ada open recruitment. Oke, jadi cek di Instagram Bio Farma juga bisa ya? Iya Mas. Bisa. Iya. Kalau Bio Farma itu kan Bio Farma ID ya. Bio Farma ID, iya benar sih. Ya setiap itu BUMN pasti punya sosial media, Instagram juga punya kayak. Iya. Kalau enggak, yang lebih general itu ada di akun Instagramnya Kementerian BUMN, biasanya suka muncul di sana. Kementerian BUMN, iya sih. Oke. Iya Mas. Oh iya, terus nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya nih ke Mas Iwa, bisa ya sharing-sharing ntar tentang open recruitment. Boleh. Jadi nama Instagramnya. Selama saya bisa menjawab, saya bisa sehemat pengetahuan saya tentang Bio Farma, tentang vaksin, tentang apapun lah gitu. Luar biasa. Tapi jangan aneh-aneh nanyanya ya loh. Baik banget loh, Mas Iwa, baik banget. Jadi bisa ditanyakan ke Instagramnya juga ya Mas ya, Iwa Kece. Ya kalau misalnya sudah pandemi, biasanya saya juga kan suka olahraga ya di outdoor tuh, di Facebook.
boleh chat di sana. Dulu kan kita juga olahraga ya, lari di Gasibu ya. Benar-benar. Sambil ngobrol. Jogging ya. Nah sebenarnya. Terus kalau misalnya saya juga hobi ada kok, tinggal chat aja di DM di Instagram saya. DM ya. Jangan lupa follow juga ya, Mas. Follow gitu kan. Iya sih. Ya kalau follow sih terserah dari PKL Zoom. PKL online. Iya. Tapi emang sih rata-rata kan banyaknya pakai Zoom ya, pakai Zoom. Zoom itu banyak banget yang gitu. Cuman Zoom tuh kemarin sempat ada masalah, tahu nggak sih Mas Iwa? Ada hackers itu. Tahu nggak? Nggak tahu, saya nggak ngalamin sih, karena saya juga nggak terlalu sering. Itu ada beritanya loh, sampai bank ATM-nya itu kesedot itu loh, kesedot ratusan karena kan juta nge-link datanya ya semuanya kan. Iya, email data. Iya si hackersnya itu, tapi mungkin ini menjadi ditakuti banyak orang, para pengguna Zoom juga tuh. Mereka jadi banyak yang pakai akun-akun palsu, email baru gitu kan, karena adanya berita itu. Tapi benar itu viral itu Mas, itu viral itu asli. Security datanya yang viral. nggak aman. Terus ada yang sampai, ya mungkin nggak tahu ya ada yang korban banyak atau enggak di Indonesia, cuman emang di berita itu ada yang nyampe ratusan juta loh ruginya segitu. Iya, teman saya juga ada sih yang kayaknya seperti itu. Nah itu parah juga sih, menyedihkan dan jahat banget hackernya. Benar itu Mas, berarti mungkin lebih hati-hati lagi. Cuman sekarang denger sih Zoom udah meningkatkan keamanannya sih, kayak gitu Mas. Iya, karena kan harus ada hostnya juga kan ya, itu ya harus di-approve dulu sama host dari Zoom. Benar, sekarang gitu sih. Ya untungnya mah lebih aman lah Mas. Oh ya Mas Iwa, ini puasa kan sekarang di rumah nih, di rumah terus kan. Rasanya gimana Mas kerja di rumah? Mungkin teman-teman bisa tahu kan yang nggak kerja di rumah. Awal-awalnya sih ya ngerasa biasa gitu. Liar nggak liar? Apalagi liar, pusing. Kenapa sih di rumah gitu? Tapi setelah ya mau gimana lagi ya disyukuri aja. Kerja di rumah, cuman ya setelah dijalani ya enjoy aja tuh selama kerja di rumah. Enjoy ya, iya sih. Justru malah sebenarnya jadi lebih itu waktu nggak banyak terbuang, karena kan kalau harus ke kantor itu harus macet, pulang ke rumah pulang pergi kena macet, itu kan wasting time ya kalau menurut saya. Jadi kalau kerja di rumah tuh waktunya lebih efektif, jadi nggak banyak waktu yang terbuang, energi juga nggak banyak terbuang, kita bisa langsung fokus. Dan uang ya, uang pun jadi lebih hemat nggak sih? Uang pun jadi lebih hemat karena kan nggak perlu ngeluarin bensin. Iya sih. Tapi kan sekarang banyak belanja online itu yang lebih. Oh jadi sering belanja. Kan tergantung Mas Iwa sering belanja ya? Yang ngelolanya. Oh iya, sering belanja atau gimana Mas maksudnya? Mengelola? Ya kadang kan sekarang banyak yang online kayak gitu. Oh. Jadi kita juga harus tahan diri dan ngontrol. Iya sih. Ini tapi online tuh emang banyak banget sih brand-brand yang jualnya online ya sekarang ya, bener banget Mas. Tapi banyak juga brand-brand yang udah terpuruk. Apalagi? Iya, apalagi kan banyak juga yang yang kurang yang banyak yang teman-teman yang yang saat ini dirumahkan, apalagi di PHK, ataupun yang bisnisnya mati karena pandemi, kayak tempat makanan kan itu juga mereka perekonomian mereka kan harus diperhatikan. Jadi banyak teman-teman juga yang yang minta bantuan gitu untuk ngepromosiin gitu di Instagram. Kadang saya juga ya udah dari saya beli gitu. Yang juga
Oke, Mas. Nanti ada beberapa segmen yang dipotong. Ternyata kameranya ini lagi mati kan? Mati biasa, ada masalah. Ini ada beberapa yang aku potong. Ini apa namanya? Baterainya dingin. Baterainya panas. Si baterainya itu panas, aku juga nggak tahu nih. Iya sih. Tiba-tiba mati. Okay. Terus nunggu baterai dingin. Berarti nanti ada next selanjutnya ya, like Instagram. Nah, iya benar. Live Instagram nanti. Nah, tapi nanti kita ngambilnya ada dari sini nih. Dari si screen record ini nih. Ini kan screen record. Nanti aku ngambil di screen record. Jadi itu dari kameranya ada beberapa dari kamera. Nanti ada live Instagram ya. Tapi pas jam berapa ya? Malam aja kayaknya ya. Nah, nanti live Instagram mungkin bisa di weekend kali ya, enak ya Mas? Iya apa? Untuk live Instagram mungkin weekend kali ya. Ya nggak sih? Nah. Mungkin weekend. Atur-atur aja lah. Nanti temanya dibuat yang sesuai lagi ya. Mau gimana nanti? Mau gimana ntar? Apa? Untuk temanya pakai ya mungkin lanjutan dari ini ya apa? Ini kan bagaimana cara masuk BUMN. Ini aja temanya tentang apa ya? Apa ya yang nyambung-nyambung itu ke tes kesehatan itu loh. Apa yang harus dipersiapkan? Oh, iya bisa. Oke lah. Not di note nih. Biar saya nyambung juga sama pekerjaan saya. Hal-hal yang perlu disiapkan ya benar bisa sih betul. Karena kan anak muda juga sekarang pada nggak aware, itu apalagi yang suka yang nggak olahraga, makanan sembako. Iya bener sih, bener Mas, ini penting banget apalagi sekarang ya lagi WFH, lagi stay at home di rumah aja itu pasti banyak yang mager-mageran. Iya betul. Ya pasti kan banyak yang mager-mageran tuh Mas. Ya pasti anak-anak muda zaman sekarang kan selama di rumah aja ya yang masih sekolah, kuliah itu pasti banyak yang mager-mageran dan mereka justru jadi kaum rebahan gitu. Ya kan? Banyak yang gitu. Ya banyak juga sih. Ya banyak juga, ada beberapa lah tergantung. Nah, nanti banyak yang lebih peka lagi nih Mas, misalkan udah ada yang penasaran nih sama Mas Iwa, gimana ke Mas Iwa nih penasaran, itu pasti kan nanti nanya-nanya banyak juga nih, mungkin tadi live Instagram ataupun nanti di komen YouTube ini, jadi bisa sama Mas Iwa ntar dikoordinasiin aja lah ya. Mas Iwa kan pasti responnya cepet nih ya kan, responnya cepet pasti kan. Nggak sibuk lah ya. Boleh lah. Sibuk banget kan. Enggak juga sih. Ya kan? Enggak juga. Tapi ini sih mungkin kalau buat teman-teman yang mau chat macam-macam nggak bisa ya Mas. Nggak bisa diladenin ya. Kan masih ntar ada macam-macam deket-deketan. Ya selama masih saya bisa jawab. Deketin nanti pura-pura nanyain ini gitu kan. Modus-modus gimana gitu kan. Ntar ada aja yang kayak gitu. Kalau ada biasanya yang nawarin produk sih. Ya kalau misalnya sayanya butuh dan sayanya tertarik ya saya beli. Sih. Yang jualan. Jadi produk-produk apa nih? Produk apa yang Mas Iwa suka? Ya apa aja. Makanan. Skincare. Skincare gimana? Yang bisnis. Skincare? Gak yang macam-macam kok. Skincare Mas, gimana? Nggak tahu lah. Serius ini? Enggak lah. Bukan enggak ya, gimana maksudnya? Tapi Mas nggak pakai skincare kan? Nggak pakai skincare kan?
Pakai sih, cuma nggak ya yang biasa aja. Iya Yang sih. biasa aja. Ya aku pun sama sih, cuman pakainya ya facial washnya aja gitulah, nggak pakai yang macem-macem. Iya, sama buat ngelembabin aja gitu, kulit muka aja gitu. Sih. Ya mungkin segernya ataupun sehat dari wajahnya Mas Iwa kan alami ya, karena sering olahraga sih. Alami banget lah, sehat dan segernya. Nggak tahu juga. Ya kan? Nggak tahu juga sih. Iya. Nggak pernah nge-explore tentang hal itu. Ya sih. Betul Mas, ini kan kita udah ngobrol, aku udah hitung mau 1 jam. Udah mau 1 jam nih. Dan Oh iya. Iya, mau 1 jam udah cukup banyak ternyata Mas. Tapi tips-tips tadi udah cukup sih. Udah cukup banget kan tadi tuh yang Mas Iwa sampaikan kan. Ya, mudah-mudahan bisa cukup lah. Kalau nggak ada juga nanti. Kalau nggak cukup nanti bisa ditanyakan. Iya. Tapi kalau kebanyakan sih seperti itu. Oh, satu lagi usia tuh biasanya. Ada Usia. faktor usia tuh. Kalau kebiasaan. Berapa? Berapa Mas? Biasanya sih berapa ya? 30 lah maksimal kalau untuk lulusan S1 tuh. Oh, 30. Iya. Sih. Berarti lama lah, Mas. Lama banget, Mas. Jaraknya masih lama gitu. Apa? Jaraknya lama gitu, rata-rata. Apanya? Yang S1 kan mungkin rata-rata ya usianya kalau dia lulus di umur 22 gitu, rata-rata ya, rata-rata. 21. Iya, 22, 21. Masih lama sih kalau yang fresh graduate. Iya. Cuma kan orang-orang juga pasti ada yang kerja dulu atau kayak gimana. Iya baru sih. nyoba BUMN. Iya, ada yang gitu ya, benar sih. Ya terus juga ada yang ini apa namanya, kuliahnya kuliah satunya di umur 27. Ada aja yang kayak gitu. 26. Ya bisa ada iya, sih. gitu. Ya bisa aja. Sih. Ya paling ini cukup menarik Gitu. banget Mas, tips-tips dari Mas Iwan nih. Kan mau buka puasa Mas ya, buka puasa dulu ya. Kita udah minum dan ini thank you banget nih Mas. Nanti kita lanjut lagi ya. Thank you banget udah Kapan-kapan next time. Ngobrol-ngobrol ya. Jadi nanti ada segmen dan sesi selanjutnya di live Instagram ya Mas. Sambil minum Mas. Oke, paling segmen kali ini udah berakhir ya Mas ya. Kesini udah selesai, semoga bisa bermanfaat ya. Harapannya Mas ya, buat anak-anak zaman now yang mau masuk BUMN. Ya. Ya, gitu Mas. Podcast kita akhirin ya. Tutup. Iya. Oke, ini thank you banget nih buat Mas Iwa. Selamat makasih ya, Gali ya, makasih ya. Ini makasih banyak ya Mas. Makasih banyak. Selamat berbuka puasa Mas. Yuk. Iya. Assalamualaikum.